Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Halo sahabat Inhar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih bertemu di bulan suci Ramadan, tepatnya hari ke-17. Bu Desi mau tanya nih, gimana puasanya? Semoga puasa kita dilancarkan ya sampai akhir nanti. Dan semoga amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, perkenalkan nama saya Bu Desi Komalasari dan Ibu Nurul Mardiah. Kita mau ngapain nih Bu Nurul? Kita insya Allah mau jawab pertanyaan dari teman-teman Inhar, dari sahabat Inhar di rumah yang kemarin sempat ditanyakan di Instagram. Oke Bu Nurul, gimana kalau kita langsung mulai aja nih? Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, Bu Nurul. Ya. Jadi sahabat Inhar ada yang bertanya nih, boleh nggak sih Bu Nurul kita menelan ludah ketika kita berpuasa? Gimana tuh Bu Nurul? Oke, jawabannya adalah boleh ya Bu Desti. Selama air liurnya itu masih di dalam mulut, maka diperbolehkan untuk menelan ludah selama puasa. Kecuali kalau sudah keluar, nah itu dapat membatalkan puasanya. Kecuali misalkan kondisinya dia tidak sehat sehingga menyebabkan air liurnya berlebih, maka itu tidak membatalkan puasanya. Seperti itu Bu Desti. Oke Bu Nurul, jadi sudah terjawab ya teman-teman Inhar untuk pertanyaan pertama bahwa boleh nggak menelan air ludah? Ternyata memang boleh, gitu ya. asal tidak keluar dari mulut Asal ya. tidak keluar dari mulut gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Jadi Bu Desti, ada yang nanya nih, kalau mandi siang-siang pulang sekolah, terus mandinya keramas, itu boleh atau enggak? Oke, coba Bu Desi jawab ya Bu Nurul ya. Jadi kalau kita siang-siang nih mandi terus keramas di bulan suci Ramadan, boleh apa enggak? Sebenarnya jawabannya adalah boleh, tapi selama niatnya untuk membersihkan diri. Gitu ya, sesuai hadis bagaimana kalau misalkan perilaku atau tindakan itu bergantung kepada niatnya. Jadi kalau niat kita untuk membersihkan diri itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau niatnya untuk hal lain, misalkan kita mandi dan keramas itu untuk mengurangi dahaga ketika berpuasa misalkan, nah itu nggak boleh Bu Nurul, itu hukumnya nanti makruh. Oke. Terjawab ya berarti ya teman-teman, boleh. Selama niatnya untuk membersihkan diri. Oke. Pertanyaan ketiga. Oke Bu Nurul, jadi pertanyaan ketiga ada bertanya nih, kalau kita lagi sakit Bu Nurul, sakitnya tuh tapi ringan ya, kayak misalnya sebatas sakit kepala gitu ya, pusing ataupun pilek, itu kita tetap wajib melaksanakan puasa atau gimana Bu Nurul? Oke, kalau sakit berarti kita harus tanya kepada yang paham, yaitu dalam hal ini medis ya kan, yang mengerti gitu loh, berarti dokter ya. Nah, kalau seandainya dokternya mengizinkan tubuh kita mampu untuk melaksanakan puasa, maka lebih baik meneruskan puasanya. Tapi kalau seandainya mengganggu kesehatan kita jika diteruskan puasanya, maka lebih baik dibatalkan. Seperti itu Bu Desti. Oke Bu Nurul. Ya, pertanyaan keempat ya. Jadi Bu Desti ada yang nanya, kalau kita puasa nih, terus nonton video-video orang makan atau video-video makanan, nah itu boleh atau enggak ya Bu Desti? Menonton video-video orang makan, Iya. atau istilahnya mukbang kali ya Bu Nurul ya, kalau yang betul. kita tahu. Iya, betul. Nah itu boleh apa enggak? Sama juga kayak tadi ketika kita keramas di siang hari atau mandi di siang hari, tergantung kepada niatnya. Iya. Nah kalau kita lihat video orang makan gitu ya, atau orang masak-masak gitu ya, niatnya misalkan kita untuk mencari sumber referensi menu berbuka misalkan, atau untuk mencari resep gitu ya, resep masakan, itu boleh-boleh saja. Ya tergantung kepada niatnya tadi, niatnya itu untuk hal yang positif atau memang tujuannya adalah untuk membuat kita tergiur misalkan, nah itu baru tidak boleh ya teman-teman. Berarti segala sesuatu tergantung Kepada niatnya. Oke, terjawab ya. Lanjut. Pertanyaan 5. Oke Bu Nurul, ini ada yang bertanya nih terkait kesehatan gigi gitu ya. Nah, kalau kebersihan gigi itu kan suatu hal yang penting juga Bu Nurul ya. Apalagi ketika kita berpuasa, kita tetap harus menjaga kesehatan gigi. Nah, ada yang bertanya nih Bu Nurul, bolehkah kita menyikat gigi ketika kita berpuasa? Apakah membatalkan puasa atau tidak Bu Nurul? Oke, jawabannya boleh ya. Sebenarnya ada banyak pendapat. Cuman yang paling banyak mengemukakan bahwa boleh, tapi ketika di pagi hari. Kalau ketika sudah masuk siang hari, maka jatuhnya makruh karena menimbulkan rasa-rasa dari pasta giginya ya Bu Desti ya. Oke, jadi meninggalkan rasa di mulut gitu ya Bu Nurul, Iya ya? betul. Maka lebih baik kalau mau gosok gigi itu pagi hari, seperti itu. Oke Bu Nurul. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu ada yang nanya Bu Desti.
Gimana Bu Nurul? Oke, gadul basor saat bulan puasa hukumnya apa? Gadul basor. Iya, Jadi betul. mungkin teman-teman Inhan di rumah ataupun siapapun ya, mungkin baru ada yang beberapa baru dengar istilah gadul basor mungkin ya. Iya, betul. Nah, gadul basor adalah menundukkan pandangan gitu ya. Kalau Bu Desi boleh kilas balik, ada beberapa kultum, salah satunya adalah kultum dari Pak Hasan. Mungkin nanti teman-teman bisa mereview kembali kultum dari Pak Hasan, di mana di sana dijelaskan bahwa puasa itu punya tingkatan Bu Nurul. Iya, betul. Salah satunya adalah tingkatan shaumul khusus. Nah, apa itu? Jadi shaumul khusus adalah puasa yang dilakukan dengan cara kita tidak hanya berpuasa tapi juga menjaga mata, kemudian menjaga telinga, menjaga mulut kita dari hal-hal yang memang tidak baik gitu ya. Nah, berarti di dalamnya ada salah satunya gadul basor gitu ya. Jadi gadul basor itu hukumnya wajib ya. Oke. Kalaupun gak bulan puasa aja kita wajib menundukkan pandangan Nah, gitu ya. lagi bulan Apalagi puasa ya? Betul, menurut Oke. bulan puasa gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke last question Bu Nurul. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, boleh nggak sih Bu Nurul kita berbohong tapi dalam konteks kita berbohong itu menutupi aib? Oke. Boleh nggak tuh? Di sini ada hadis riwayat Muslim, siapa yang menutupi aib seorang muslim atau saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Jadi menutupi aib itu hukumnya wajib, ya kan? Gitu. Allah saja menutupi aib hambanya, apalagi kita harus menutupi aib saudara kita dan juga diri kita sendiri. Nah, mengenai masalah berbohong adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah ya Bu Desti ya. Betul. Oke, maka daripada berbohong, lebih baik kita diam. Seperti itu jawabannya. Oke Bu Nurul, terima kasih untuk jawabannya. Tidak terasa kita sudah selesai ya Bu Nurul Iya, ya sudah menjawab dijawab. pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kita dari sahabat-sahabat Inhar di rumah. Oke, semoga apa yang kita sampaikan membawa manfaat. Amin. Bu Nurul ya. Segala kebenaran datangnya dari Allah. dan segala kekurangan datangnya dari kita. Iya, Ya. betul sekali. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita masih bisa bertemu di next video Ya, selanjutnya. amin. Cukup sekian dari kita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.